Shalom semuanya. Saya sungguh bersuka cita ya, setiap kali saya ke tempat ini saya bersuka cita. Terima kasih buat kesempatan Ibu Gembala, saya boleh ada di sini menikmati ibadah yang baik dan boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan? Boleh saya lihat tangan yang diberkati Tuhan? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Haleluya. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah benteng pertahanan jiwa. Bersama saya katakan, benteng pertahanan jiwa. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita baca dari Amsal 25 ayat ke-28. Amsal 25 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Orang yang tidak dapat, bersama-sama, 3, 2, 1. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, kalau kita zaman dahulu itu ya, kota-kota pada kerajaan-kerajaan itu ada bentengnya, saudaraku ya, ada bentengnya. Seperti di zamannya Yeriko, kita pernah baca Yeriko, Yosua dibawa masuk untuk menduduki Yeriko. Tapi Yeriko itu begitu tinggi temboknya. Tingginya 12 meter, tebalnya kira-kira 6 meter, saudaraku ya. Itu nggak bisa dirobohkan, nggak ada bom waktu itu ya. Kalau pakai bambu runcing, dari bambu runcing sampai bambu tumpul nggak bisa roboh, saudaraku. Nggak ada caranya. Jadi Yosua melihat Yeriko itu, waduh, bagaimana cara masuknya? Bagaimana cara masuknya? Nggak ngerti. Sekuat-kuatnya pasukan kita nggak bisa menang. Kalau kita belum bisa menduduki kota itu, kalau kita belum bisa merobohkan tembok itu. Saudaraku, jadi benteng itu adalah satu pertahanan buat kota tersebut. Kalau temboknya roboh, maka dia akan dikuasai. Kota tersebut akan dikuasai. Begitu temboknya roboh, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengelilingi Yeriko 6 hari dan hari ke-7 dia kelilingi 7 kali dan mereka bersorak. Saya nggak tahu apa yang dia sorakkan gitu kan. Jadi waktu mereka bersorak dengan kencang, Tuhan menghancurkan tembok Yeriko itu. Begitu tembok Yeriko hancur, semua rakyat Israel masuk dan langsung menguasai Yeriko. Problemnya itu ada di mana? Di benteng itu, di kota, di tembok itu, saudaraku. Selama temboknya nggak bisa roboh, tidak bisa diduduki. Amin, saudaraku. Selama temboknya nggak bisa roboh, tidak bisa diduduki. Nah, dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu bisa dikuasai musuh. Ya enggak? Seperti tembok yang seperti kota yang temboknya sudah roboh. Musuh langsung menguasai. Ketika musuh menguasai, apapun bisa terjadi. Musuh bisa menjarah, dia mengambil milik kita, dia merampas, dia memperkosa, dia membunuh, dia melakukan apa saja. Karena dia sudah dikuasai. Ya enggak? Jadi bagaimana kita perlu mempertahankan tembok itu supaya tidak mudah roboh. Nah, saudaraku, di dalam diri kita, saudaraku, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, saudaraku. Tubuh ini adalah berinteraksi dengan dunia ini ya, dengan kelima panca indera, dia berinteraksi dengan dunia mata, melihat, ya enggak ya, berinteraksi dengan sesama, mendengar, merasakan, meraba, mencium. Nah, saudaraku, kelima panca indera ini berinteraksi dengan dunia dan kemudian masuk ke dalam jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ya enggak? Jadi ketika apa yang ditangkap oleh tubuh dari kelima panca indera itu masuk ke dalam jiwa, pikiran akan memproses, saudaraku. Dan kemudian perasaan juga. Dan kemudian muncullah kehendak. Setelah itu dieksekusi lagi, responnya ini dieksekusi lagi oleh tubuh. Tindakan ini namanya daging, saudaraku ya. Tindakannya kalau saudara baca di Perjanjian Baru akan banyak disebutkan jangan hidup dalam daging. Daging itu adalah seperti itu. Daging itu adalah tindakan natural antara tubuh masuk ke dalam jiwa, direspon, dieksekusi lagi oleh tubuh, itu tindakan daging. Tapi kemudian ada juga roh Tuhan. Sebelum manusia diselamatkan, roh itu sudah terputus. Pertama kali waktu manusia dibuat,
ada roh Allah di dalam diri mereka. Tuhan menghembuskan neshama, saudaraku ya. Ada jiwa dan juga ada rohnya di dalam diri kita. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, roh ini terputus. Sampai kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima rohnya Kristus, menjadikan kita manusia roh lagi. Saudaraku ya, roh ini untuk apa? Untuk berinteraksi sama Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan mau supaya kita menjaga jiwa kita. Supaya jiwa kita tidak merespon secara daging, tetapi jiwa kita merespon secara roh, saudaraku. Kalau jiwa kita merespon secara daging, maka walaupun perbuatan daging tidak pasti selalu perbuatan dosa, tetapi karena daging ini kan adalah jiwa yang merespon kepada panca indera tubuh, ya enggak? Yang dimana tubuh ini berada di bawah dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka si jahat ini setiap hari dia membuat skenario demi skenario, sehingga kita manusia ini melihat, mendengar, merasakan hal-hal yang membuat jiwa kita rusak. Ya enggak? Dia akan menghadirkan orang yang menggoda, sehingga kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia menghadirkan orang yang ngomongin kita, membuat kita marah, meledak, ya enggak? Sehingga jiwa kita menjadi emosi, meledak, pahit, sakit hati, kebencian, segala macam. Dia membuat semua keadaan, waduh, lagi kerusuhan, terjadi penjarahan, pembakaran, jiwa kita menjadi takut sekali. Itu jiwa kita. Nah, jiwa kita ini merespon dari tubuh. Dan waktu jiwa merespon kepada apa yang diterima oleh tubuh, itu tindakan daging dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup menurut daging seperti itu. Dia mau jiwa kita tidak merespon kepada tubuh. Kalau jiwa kita merespon kepada tubuh, maka jiwa kita akan menjadi negatif. Nah, saya kasih tahu, jiwa terdiri pikiran, perasaan, kehendak. Ini menjadi tips buat kita ya, gitu ya. Kalau jiwa kita itu negatif, maka 100% saya garansi saudara sedang dikendalikan oleh iblis. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membuat jiwa kita negatif. Jadi kalau pikiran kita negatif, pikiran kita mau curang, pikiran kita penuh dengan waduh nanti bangkrut bagaimana, dia pasti mau ini, pikiran kita mau merencanakan sesuatu yang buruk, mau melakukan hal-hal yang nggak baik, atau perasaan yang negatif. Perasaan negatif kita tahu, marah, emosi, kepahitan, dendam, depresi, takut, khawatir, semua itu adalah perasaan negatif, ya enggak? Kehendak negatif ketika sudah tidak tahu lagi apa yang harus dibuat, bunuh diri, bunuh orang, ya enggak? Kehendak untuk melakukan dosa, kehendak untuk untuk memberontak, kehendak macam-macam. Semua yang negatif itu, saya boleh jamin 100% kita sedang dikendalikan oleh iblis. Nah, ini adalah satu barometer buat kita. Jadi kalau setiap hari kita lihat diri kita, kalau engkau hidup di dalam kepahitan, engkau hidup di dalam kemarahan, kau lihat orang selalu kau benci sama orang itu, gitu. Saudara sedang dikendalikan oleh iblis. Apapun alasannya, saudara jadi korban, bukan pelaku. Saudara jadi korban, orang itu memang brengsek, orang itu memang jahat, orang itu memang dikuasai oleh setan. Tapi kemudian tindakan orang itu membuat jiwamu negatif, maka kau dikendalikan oleh setan. Kau dikendalikan oleh si iblis. Karena jiwa yang negatif ini adalah hasil karya daripada si iblis. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak merespon apa yang ditangkap oleh tubuh gitu. Tapi Tuhan mau supaya kita merespon berdasarkan roh. Apa yang menjadi keinginan roh? Mari kita lihat dulu sebentar ya. Tolong buka di dalam Roma 8 ayat ke-5, mulai dari ayat ke-4 dulu. Kita akan baca sampai 9. Roma 8 ayat ke-4. Oke.
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 3 ini berbicara bahwa Tuhan itu mengirimkan anaknya yang dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia ini, yang dikuasai dosa. Dia mengambil hukuman itu, dia menanggung dosa itu, dan kemudian hukuman atas dosa dijatuhkan pada tubuhnya. Supaya, ayat 4 tadi, supaya tuntutan hukum Taurat yang menuntut kita harus dihukum karena dosa itu, itu digenapi sudah. Artinya hukumannya sudah dijatuhkan, digenapi pada tubuh itu, supaya hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kata ada koma, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya kalau kita hidup menurut daging dan tidak menurut roh, maka apa yang dikerjakan Yesus itu tidak berlaku bagi kita. Ayat 4 ini, kalau saya dulu belajar bahasa Indonesia maksudnya begitu. Kalau kita hidup menurut roh dan tidak menurut daging, maka apa yang dikerjakan Yesus itu berlaku supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Tapi kalau kita hidupnya menurut daging, maka tuntutan hukum Taurat belum digenapi dalam kita. Apa yang dikerjakan Yesus tidak berlaku buat kita. Nah, sebab apa dikatakan ayat 5? Sebab orang yang hidup menurut daging itu mikirin apa yang dipikirkannya itu daging melulu. Daging itu tadi saya ngomong respon natural terhadap apa yang terjadi yang ditangkap oleh tubuh. Jadi daging ini, orang yang hidup menurut daging mikiri yang dari daging ini. Mikirin, wah lagi penjarahan, wah ini gawat ini, waduh aku harus keluar negeri nih, waduh nanti aku dirampok, mikirin. Karena orang yang hidup menurut daging terus merespon, terus mikirin hal-hal yang ditangkap dari daging. Orang yang hidup menurut roh memikirkan yang dia pikirkan. Apa kata roh? Apa kata firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah roh. Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita mendapat sesuatu dari panca indera, Tuhan tidak mau kita merespon, jiwa kita merespon kepada itu. Itu adalah daging. Jangan respon berdasarkan apa yang kau lihat. Kalau kau merespon itu, ketika orang buat sesuatu yang salah, wah kita respon, kita mau ngamuk, kita mau marah, kita mau benci. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata roh? Dia mau kita, jiwa kita ini bukan respon ke situ, tapi respon kepada apa? Keinginan roh. Orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, roh katakan ampuni dia. Terus kita ngomong, tapi ini sudah berapa kali ini Tuhan? Roh lagi ngomong, 70 kali 7 kali kau mengampuni. Dengan demikian jiwa kita itu selalu terkendali sehingga tidak negatif. Ya enggak? Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, nah roh kita ini, apa kata roh? Ya enggak? Ketika kau dapat sakit penyakitnya itu mematikan. Apa kata roh? Nah saudara, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita memikirkan jiwa kita untuk selalu merespon dengan apa kata roh. Ayat 6 katakan lagi. Karena keinginan daging itu maut. Kau memang kalau kau respon terus kepada apa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, itu akan menghasilkan maut.
Keinginan daging, sehingga perbuatan daging itu, kalau di Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging sudah nyata. Daging itu tadi respon natural itu. Tetapi karena dunia ada di bawah kuasa si jahat, sehingga mata kita, telinga kita, semua yang kita rasakan itu di bawah kendali si jahat. Dia bikin skenario-skenario supaya jiwa kita hancur, saudaraku. Karena keinginan daging, keinginan si setan itu adalah membawa kita kepada maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu artinya kamu tidak stres. Damai sejahtera artinya kamu tidak frustasi. Damai sejahtera kamu tidak marah. Dan damai sejahtera kau punya penguasaan diri. Damai sejahtera itu adalah sesuatu di mana jiwa kita tidak negatif. Perasaan kita tidak negatif. Tapi kalau kau takut, kau tidak damai sejahtera. Kalau kau khawatir, kau cemas, kau marah, kau emosi, kau depresi, frustasi, apapun itu tidak damai sejahtera. Tapi keinginan roh adalah bikin kita bukan hanya hidup, tapi damai sejahtera. Ayat 7-nya katakan, keinginan daging adalah perseteruan. Kalau kau hidup dengan versi daging itu, kau akan menjadi musuh Tuhan. Musuh Tuhan loh. Sementara kita itu minta Tuhan tolong. Tuhan kau tolong aku sedang mengalami kesesakan. Tapi kau terus hidup dengan cara dagingmu. Bagaimana Tuhan mau tolong? Kau itu musuh Tuhan. Ya enggak? Tidak takluk kepada hukum Allah. Berikut. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ada dua, saya mencatat di dalam perjanjian baru, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, yaitu salah satunya hidup menurut daging. Yang salah satunya lagi adalah orang yang tanpa iman, tidak mungkin juga orang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita nggak bahas tentang iman, kita bahas tentang jiwa kita untuk kita jaga, benteng pertahanan jiwa. Kalau jiwa kita itu sudah dimasuki oleh si setan, sehingga jiwa kita negatif, sehingga kita merespon tindakan kita, apa yang dieksekusi dari respon jiwa kita adalah hal-hal yang negatif, maka kita di dalam kendali iblis. Kalau iblis sudah masuk ke dalam jiwa kita, dia menjara semua, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu selalu mau masuk ke dalam jiwa kita. Saudaraku, coba kita minum dulu ya. Tuhan, coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19. Coba lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus sampai 21. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudaraku, ini semua adalah perbuatan daging. Daging itu bukan perbuatan dosa, tapi karena daging itu ada di dalam dunia, ya enggak? Kelima panca indera kita ada di dalam dunia, dan dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan masuk ke dalam jiwa, membuat kita itu takut, marah, emosi, membuat kita bisa jatuh dalam perzinahan, membuat kita iri hati, membuat kita menjadi dengki, membuat kita menjadi perselisihan, membuat kita pesta pora. Semuanya itu karena kita merespon secara daging. Dan Tuhan ngomong, orang di ayat 21-nya tadi, ayat 21, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kau nggak punya bagian di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mau ngajar kita untuk kita tidak lagi respon secara natural seperti itu. Tapi apapun yang kita tangkap dengan panca indera, stop, tahan di situ dulu. Responlah dengan roh. Ya enggak? Apa kata roh? Tuhan mau supaya kita mulai menjaga jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Itu tidak boleh negatif. Itu harus selalu menjaga positif, saudaraku ya. Nah, apa yang dilakukan oleh setan? Setan itu akan masuk pertama kali masuk dari pikiran. Jadi sebenarnya pikiran ini menjadi medan tempurnya. Pikiranlah, dia akan masuk ke dalam pikiran, membuat kita memikirkan hal-hal yang nggak bagus. Contoh, suami istri ketika bertengkar, ya nggak ya. Kemudian
Istri sudah nggak tahan lagi, ini sudah berapa kali ya. Jadi malam hari dia tidur, dia ngomong, kenapa lah aku mau bertahan sama si kuntilanak, si kampret satu ini, dia bilang gitu ya. Dan kemudian pikirannya mulai, sudah jahat, tukang selingkuh, pelit pula, kasar, tukang bohong. Wah, dia semakin mikirin. Dan kemudian iblis mulai ngomporin. Betul, ini bukan pertama kali. Ini ke-17 kali dia lakukan ini. Kau ingat kan 2 minggu yang lalu dia begitu-gitu. Belum lagi 3 minggu yang lalu. Jangan lupa 4 minggu yang lalu. Coba, iblis mulai putar film lama. Dia membuat pikiran ini terus memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga perasaannya semakin pahit. Dan kemudian kehendaknya muncullah kehendak untuk cerai. Besok pagi begitu bangun dia ngomong, apa kata si istri? Aku mau cerai. Kenapa? Karena dia membiarkan jiwanya negatif. Dia membiarkan iblis bermain dalam pikiran dia. Iblis terus mengendalikan, iblis terus putar film lama. Iblis terus tunjukkan semua kejahatan-kejahatan suaminya. Dan kemudian mulailah perasaannya, pahitlah, sakitlah, marahlah, bencilah. Wah, dan kemudian dia marah, dia mau cerai, dia mau bunuh suaminya, dia mau racuni, kasih racun tikus. Saudaraku, macam-macam saudaraku. Itu adalah jiwa yang dikendalikan oleh setan. Hidup kita sudah dikendalikan ketika kita sudah negatif dan sebelum eksekusi itu sudah mulai dikendalikan. Tergantung apakah kita mau eksekusi. Ingat, begitu kita eksekusi, besok kau kasih dia minum racun tikus, kemudian kau ditangkap polisi, masuk penjara. Ingat, masuk penjara 10 tahun, 12 tahun, hidup kita sudah dirampas oleh iblis. Kebebasan kita dirampas, segala milik kita dirampas, keluarga kita hancur. Karena kita merespon berdasarkan daging tadi itu. Karena jiwa kita sudah negatif. Jadi iblis itu terus memainkan serangannya di dalam jiwa kita. Kadangkala dia menuduh kita, kamu tuh nggak layak, makanya kamu nggak diberkati. Tuhan itu sedang menghukum kamu, Tuhan sedang marah sama kamu karena kamu nggak pernah kudus. Gitu, saudaraku, kita setiap kali kita jatuh dalam dosa kita tertuduh terus, saudaraku. Dan kita merasa kita nggak layak. Itulah sebabnya aku mengalami hal-hal yang buruk ini karena Tuhan sedang menghukum saya. Iblis terus menuduh kita. Padahal kebenaran mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa kita lagi. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Tetapi iblis terus menyerang kepada kita. Dia menyerang kita, membuat kita bingung, membuat kita tidak mengerti atau ragu kepada firman Tuhan. Dia membuat kita salah paham kepada Tuhan. Dia membuat kita pikiran kita penuh dengan pikiran dosa, pikiran negatif, pikiran yang beracun. Dia terus menguasai kita. Setelah pikiran dikuasai, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah perasaannya mulai negatif. Perasaan itu begitu susah loh. Ya enggak, kalau gitu kadang-kadang orang tuh ya digaji tinggi gitu ya. Digaji tinggi, gajinya berapa? 10 juta gitu. Tapi ketika perasaannya sudah terluka, bosnya ngomongnya kasar dan kemudian dia terluka, saudaraku, berhenti dari kerjaan. Kenapa? Karena perasaannya nggak bisa tahan. Betul nggak? Dia udah terluka, dia udah pahit, dia udah ini, ya enggak. Sama juga, setiap hubungan itu juga iblis selalu menghancurkan dengan merusak jiwamu, membuat perasaanmu menjadi negatif. Ketika perasaanmu penuh dengan curiga, penuh dengan kepahitan, iblis terus pelihara, dia suruh kamu pelihara kepahitan terus, bencilah dia, benci terus, jangan ampuni dia, pelihara, ya enggak, dia enggak baik gitu. Sehingga sudah 5 tahun, 7 tahun ketemu orang itu pahit terus, ketemu orang itu marah terus, ketemu orang itu selalu teringat akan semua kejadian yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, udah puluhan tahun lalu pun tidak pernah lupa. Kenapa? Karena iblis terus membawa jiwa kita untuk negatif. Dia terus mengarahkan kita untuk terus memikirkan yang negatif, merasakan yang negatif. Jangan lupakan itu, pelihara itu terus. Saya kasih contoh. Ada seorang anak muda, dia kerja di satu perusahaan gitu ya. Perusahaan yang cukup bagus gitu. Jadi kemudian bosnya itu kasih dia pekerjaan banyak gitu.
Oh ini ya, coba kamu lakukan ini. Kamu. Jadi si anak muda itu selalu dikasih kerjaan. Kemudian dia lihat, kenapa temannya nggak dikasih banyak kerjaan, kok dia terus, dia sebentar-bentar dia. Dia mulai tidak senang sama bosnya. Tapi ini ternyata bukan hanya sehari 2 hari. Ini sudah mulai bulanan ini. Kok kerjaan makin banyak. Sebentar-bentar, kamu yang incas ya, kamu yang tanggung jawab. Tanggung jawab semakin banyak. Dia merasa bos itu mau pecat dia kali ya. Cuman sengaja aja dia kasih kerjaan banyak supaya nggak tahan sendiri dan berhenti. Jadi dia mulailah perasaannya menjadi kecewa. Dia pikir bos itu mau cari gara-gara sama dia. Bos itu mau berhentiin dia dengan cara yang halus. Seperti itu. Akhirnya tiap hari dia kerja, dia mulai uring-uringan, dia mulai tidak happy, dia merasa kerjaannya begitu banyak, kadang-kadang menyita waktunya, tanggung jawabnya begitu besar, kayak tidak sesuai dengan gajinya. Wah, dia mulai tidak happy lah pokoknya. Dia lihat wajah bosnya itu, setiap kali dia mau lihat wajah bosnya, dia kayaknya mau marah terus gitu. Sampai akhirnya dia memikirkan, aku mau berhentilah, kehendaknya sudah mau berhenti nih. Aku berhentilah sudah, aku kerja cari tempat lain aja gitu. Kalau bos tak senang sama aku, ngapain lagi aku bertahan di sini? Enggak, bikin stres sendiri. Tiba-tiba bosnya panggil dia. Sini kamu. Sini, masuk ruanganku. Masuk ruangan. Terus dia cerita bos. Gini loh, si namanya Udin, gini loh. Kita nih perusahaan ini lagi mau bikin cabang di Surabaya. Dan kita mau buka cabang baru. Dan aku sudah lihat-lihat dari orang-orang yang ada di sekitar ini, tampaknya cuman kamu yang punya potensi. Itulah sebabnya dalam bulan-bulan terakhir ini aku sengaja latih kamu supaya kamu mengerti akan tanggung jawab. Kalau kau jadi bos di sana, kamu ngerti semua area, semua tanggung jawab. Wah, dia begitu dengar itu, dia yang begitu marah, emosi, bos semuanya kasih tanggung jawab ke aku terus. Ternyata dia sedang dipersiapkan jadi kepala cabang di sana. Hari berikutnya dia kerja, pekerjaannya masih banyak, masih tetap banyak, tapi ekspresinya sudah beda. Betul nggak? Malah ketika ada tanggung, bang, biar aku aja bos, biar aku aja. Oh, malah happy dia melakukan. Pekerjaannya masih sama, tanggung jawabnya masih sama, tapi otaknya sudah berubah. Ngerti nggak? Ketika dia tidak mengerti, pemahamannya salah, negatif terus, ingat, maka perasaannya juga negatif. Tapi ketika otaknya mengerti sudah, oh ternyata aku dipersiapkan jadi kepala cabang. Perasaannya menjadi gembira, dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan kehendaknya nggak mau berhenti lagi, dia mau jadi kepala cabang. Betul nggak? Saudaraku, demikianlah iblis itu. Iblis itu berusaha untuk memanipulasi pikiran kita. Dia berusaha untuk membuat pikiran kita berpikir salah. Kita berpikir salah terhadap Tuhan. Kita berpikir salah kepada firman Tuhan. Kita berpikir salah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berpikir terhadap apapun. Iblis menyesatkan terus. Dia membuat kita berpikir salah terus. Merasakan perasaan yang salah. Kehendak yang salah. Dia mau menghancurkan hidup kita. Makalah jagalah hatimu selalu. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah jiwamu. Jangan sampai tembok benteng jiwamu itu roboh. Begitu tembok benteng jiwamu roboh, langsung iblis menguasai. Saudaraku. Ada seorang ibu. Ibu ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang dosen di sekolah tinggi teologi. Kemudian satu kali ibu ini dia terkena kanker payudara sebesar telur ayam di sebelah kiri sini ya, sebesar telur ayam besar sekali dan dia merasa sakit sekali. Terus satu lagi di sebesar kelereng di sini dan sakit sekali. Saya bilang sakitnya itu seperti apa? Dia bilang dari skala 1 sampai 10 itu sakitnya sekitar 7, saudaraku. Sakit, kalau dia sakit itu, ya enggak, seluruh sebagian sini nih sakit seperti paku yang panjang ditembuskan dari sini tembus ke punggung. Sakitnya minta ampun dia bilang. Jadi dia begitu ketakutan karena kakak kandungnya, ya enggak, kakak perempuannya juga kena penyakit yang sama dan sudah meninggal.
Jadi dia cerita sama saya karena dia belajar dari saya tentang tentang Injil kasih karunia. Walaupun dia dosen teologi, tetapi dia dapat banyak pemahaman baru. Dan dalam ketakutan itu dia cerita sama saya. Dan dia juga nggak tahu harus lakukan apa gitu kan. Dia takut dia menjadi seperti kakaknya dan kemudian meninggal. Saya bilang sama dia, kamu percaya sama Tuhan nggak? Percaya. Aku bilang sama kamu ya, kamu pasti akan sembuh. Tapi yang perlu kamu bereskan, ada yang harus kamu bereskan. Dan kamu harus taat. Kamu harus betul-betul lakukan. Kalau kau lakukan ini, Tuhan pasti akan tolong kamu. Kamu akan melihat. Aku ajarin kamu menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Dan aku mau yang pertama-tama, ingat nomor satu catat baik-baik. Kau jangan takut. Kalau kau takut, maka imanmu itu rontok. Seperti Petrus, dia sudah berjalan di atas air nih. Petrus itu berjalan dengan iman. Ya enggak? Tidak semua orang berani menjejakkan kakinya di atas air. Tidak semua orang. Ini orang yang punya iman. Waktu dia berjalan dengan iman, dan ketika dia sudah berjalan di atas air, dia sudah berjalan di atas iman. Tapi kemudian dia merasakan angin bertiup. Dan takutlah ia dan mulai tenggelam. Kata mulai ini artinya ini terjadi satu gradasi. Ada mulai ketika ketakutan meningkat, imannya menurun dan dia mulai tenggelam, saudaraku. Jadi saya ajarkan sama dia, ketakutan itu adalah jiwa yang negatif, aku ngomong. Kalau jiwamu negatif, kamu itu akan tidak bisa mengoperasikan imanmu. Kau nggak bisa mengoperasikan iman karena dia adalah bertolak belakang. Iman bergerak ke sana, ketakutan bergerak ke sana. Siapa yang lebih kuat? Aku ngomong, kamu harus tidak takut. Kamu harus. Sebab firman Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu Jairus itu, dia mau minta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi terhalang oleh peristiwa perempuan pendarahan. Orang sudah datang dari rumah. Jangan merepotkan guru lagi. Anakmu sudah mati. Yesus katakan apa? Yesus tidak katakan percaya saja. Yesus katakan jangan takut. Only believe. Kata only believe artinya selain kau percaya, selain kau believe, kau bisa juga ada ketakutan, kau bisa juga ada kebimbangan, ada kekhawatiran, ada segala macam pikiran-pikiran. Tuhan ngomong semua tak boleh ada. Only believe. Hanya boleh ada percaya saja. Nah, saya ajarkan kepada ibu ini. Saya ajarkan tentang jiwa yang negatif. Saya ngomong, kau tahu nggak? Begitu banyak orang-orang yang sakit kanker, sakit tumor, sakit apa gitu. Itu karena jiwanya negatif. Dia marah, dia hidup dalam kemarahan, dia hidup di dalam kebencian, dia hidup di dalam stres, dia hidup di dalam ini. Dan ketika jiwanya negatif, dia sudah dikuasai oleh si setan. Selanjutnya setan mulai taruh penyakit, taruh apa. Jadi kau harus kendalikan jiwamu. Saya mulai ajar dia bagaimana menjaga jiwanya untuk positif, untuk tidak takut. Saya mulai ajarkan dia untuk mulai belajar tentang kebenaran. Berdiri di atas kebenaran, mendeklarasikan siapa dia berdasarkan kebenaran dan mengusir penyakit itu, mengusir setan. Singkat cerita, saya ngomong, kamu mulai dari hari ini ya, kamu tidak boleh nonton drakor, kamu tidak boleh jalan sama temanmu, kamu isolasi dirimu. Kau jangan cerita tentang penyakitmu kepada orang lain. Karena pendapat mereka itu justru akan mengganggu imanmu. Kamu isolasi dirimu, kamu fokus kepada apa yang aku ajarkan. Dan dia lakukan, dia ada orang yang taat juga gitu ya. Dia mau belajar gitu. Dia tidak mau takut, dia belajar dan dia mulai hidup dalam kebenaran. Dan 2 minggu kemudian, dia cerita sama saya, gimana keadaanmu? Sudah membaik. Yang sebesar telur ayam itu sudah tak ada. Dan dia raba-raba, dia pencet-pencet, dia cari-cari, tak ada. Yang sebesar kelereng di sini sudah tak ada. Yang tadi sakitnya skala 1 sampai 10, dia skalanya 7, sudah 0. 2 minggu saudaraku. Dan wah, aku memuji Tuhan. Puji Tuhan lah, kamu harus terus mempercayai bahwa kau itu sudah sembuh. Dan saya ceritain, ini belum berakhir. Berapa waktu kemudian ada orang menyakiti dia, ya enggak? Menyakiti dia sehingga orang ini tiba-tiba dengan sewenang-wenang dengan sepihak merampas pekerjaan dia sehingga kerjaannya itu hilang, dirampas sama orang ini. Dia begitu terluka, dia begitu sakit
Dan begitu dia begitu kecewa, sakit, marah, sedih gitu dengan kehilangan pekerjaan dia, ya enggak? Apa yang terjadi? Hari berikutnya dia merasakan ini yang tadinya nol sudah seperti dari depan tusuk ke belakang lagi. Dia merasakan sakit lagi seluruh badannya. Aku ngomong, saya nggak tahu, aku ngomong apa yang terjadi. Kamu pasti jiwamu negatif. Kau ceritain sama aku, apakah kamu sedang sakit hati? Kamu lagi terluka? Ada orang ini membuat jiwamu marah atau membuat kamu stres atau apa yang terjadi? Baru dia ceritakan tentang itu. Aku ngomong itu benar. Sekarang aku kasih tahu, kamu jangan biarkan iblis menang. Kamu lepaskan pengampunan untuk orang itu. Kau harus ingat, pekerjaan itu bukan orang itu adalah bosmu. Bukan orang itu yang akan memelihara hidupmu. Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan akan kasih kamu pekerjaan yang baik. Lepaskan pengampuni, berkati dia. Lepaskan pengampunan, berkati dia. Dan apa yang terjadi? Hari pertama begitu sulit. Hari kedua, hari ketiga, dia datang sama aku. Aku sudah berhasil mengampuni dia. Aku tidak mengingat lagi. Aku tidak mau ingat dan aku juga tidak mengingat dan aku sudah mengampuni dia. Aku melepaskan berkat. Saudara tahu, sakit itu nol kembali. Saudaraku, itulah yang dikerjakan setan. Waktu dia bisa memasuki tembok jiwamu, hancur, tembok jiwamu roboh, dia bisa memasuki, dia bisa menguasai jiwamu sehingga jiwamu menjadi negatif. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa bunuh kamu, dia bisa taruh penyakit pada dirimu, dia bisa mencuri semua milikmu, dia bisa lakukan apa saja. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jaga jiwa kita. Jangan biarkan jiwa kita terus merespon secara daging. Belajarlah untuk merespon apa kata firman Tuhan. Waktu kita belajar seperti itu, semua akan menjadi baik. Karena ketika kita hanya merespon apa kata firman Tuhan, kita sedang hidup oleh roh. Kita hidup dipimpin oleh roh. Waktu kita hidup oleh roh, segala yang terbaik, semua yang milik Tuhan, itu akan merembes keluar. Kasihnya merembes keluar, hikmatnya keluar daripada diri kita. Tuntunannya, kasih karunia-Nya, berkatnya, kesembuhannya, kuasa, otoritas, segala macam, itu akan keluar. Tuhan Allah semesta alam, Allah Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Dia mau kita berinteraksi dengan rohnya. Dia mau kita hidup menurut rohnya. Dia mau kita hidup menurut kehendak dia. Kehendak rohnya. Tapi kalau kita mencueki dia, kita terus hidup dengan daging kita. Kita terus merespon secara natural. Yang terjadi adalah kita membiarkan tembok kita ini akan mudah roboh dan dikuasai oleh si jahat. Ketika si jahat menguasai kita, seluruh hidup kita sudah habis.